Nanti kru kepuk. Oke, kembali lagi bersama kita. Kalian tunggu-tunggu yang kalian cari-cari ya. Masih di Good Plan. Masih di Good Plan Industri ya. Dengan kita lanjut yang sama. Kemarin udah kita membahas banyak nih tentang wah gimana sih merintis workshop Good Plan ini. Terus gimana prosesnya? Terus perkembangannya gimana gini-gini ya. Betul. Nah, untuk part kedua kali ini kan yang mau kita bahas itu adalah suka duka tips and strip nanti ya dikasihkan Mas Igun untuk teman-teman yang nanti apalagi kondisi negara kita ini kan masih seperti ini ya, masih masa pandemi gini ya. Maksudnya itu gimana sih pengaruh maksudnya kok masih bertahan terus gimana sih caranya masih bertahan dan suka dukanya tuh kayak gimana untuk melewati masa seperti ini. Jadi itu kita mulai serangan COVID pertama itu tanggal 2 Maret. Pertama kali di Jogja ya. Ya, di Jogja. Tanggal 2 Maret yang kena adalah anak kecil di Rumah Sakit Sarjito. Nah, posisi itu kita masih mendistribusikan barang kita. Jadi karena kita gini Mas sistemnya. Setiap weekend karena kaos kita itu pengerjaan atau penggarapan atau untuk di screen printing kita itu 10 hari finish. Jadi weekend itu udah bisa dikirim. Nah, juga ke ini ikun sinyale. Ini ikun juga ke biru. Nah. Terus ke? Nah, jadi setiap weekend itu kita kirim mandiri. Nah, karena kita pernah ngirim barang ke Lampung itu lewat salah satu jasa ekspedisi gitu Mas. Itu sekitar 4 kali atau berapa reguler karena ngajar waktu tuh. Ternyata habisnya bisa sampai 1 juta up. Membengkak ya? Membengkak. Nah, dengan kita kirim sendiri pakai armada kita sendiri itu paling mentok ya 500.000 wis bensin wis anu. Itu untuk terutama untuk lingkup Jogja Jateng ya. Jawa Timur deket-deket Gunung Kidul itu loh Mas itu. Pacitan. Nah, masih daerah itulah. Artinya kita langsung berkomitmen untuk pemesanan 3 kali sampai 4 kali, artinya itu 400 sampai 500 pieces dalam satu klien atau dalam satu rute yang sama, maka weekendnya akan kita antar. Jadi misalnya dari sistem kita itu misalnya ada katakanlah 30 orderan, 25 pieces-nya ini orderan kebanyakan dari daerah Jawa Timur atau daerah Timur lah. Kita bicaranya masih Jogja tadi yang aku limiteri seperti itu. Ya. 5-nya di daerah Barat. Yang 5 itu kita tetap pakai jasa ekspedisi, yang sisanya itu kita track pakai armada kita. Jadi lebih rate, kemudian yang terpenting adalah kalian tidak terbebani, tidak terberatkan, karena basic dari marketing kita adalah online untuk saat ini Mas. Online. Ya mungkin dari awal kita online, artinya offline ada enggak? Ada, tapi persentasenya bisa dibilang 70-30. 70% masih berkembang banyak di online kita. Oke. Itu di saat awal pandemi ya terjadinya ya. Oke. Jadi mungkin pengaruh besar saat awal pandemi itu. Sebenarnya kalau pengaruh besar itu masalah ketersediaan bahan malahan. Begitu. Karena barang kan semua dari luar negeri Bos. Mulai dari kain, kemudian tinta, kebetulan kita juga pakai luar negeri. Mulai 2018 kita masih sering beli barang itu dari Malaysia. Oke. Waktu itu. Ya. 2020 sampai 2019 pertengahan kita mulai migrasi untuk tinta plastisolnya adalah salah satu merek lah di Indonesia. Tapi itu memang terpercaya dan bagus. Kemudian yang rubbernya kita masih pakai luar negeri. Karena saya belum menemukan yang cocok di Indonesia. Akhirnya semakin kesini persentase orang pesan antara kaos rubber dan plastisol itu lebih banyak plastisol. Akhirnya kita yang dulunya ambil 2-3 file dalam ya bisa dibilang dalam 6 bulan 1 semester, itu sekarang kita cuma ambil 1 file dari luar negeri. Oke.
gitu. Nah, kalau untuk di lingkup Jogja, kita membicarakan lingkup Jogja dulu ya teman-teman ya. Itu menurut Mas Igun tuh lingkup Jogja tuh ada komunitas tersendiri nggak sih untuk screen printing tuh? Ada Komunitas tersendiri. Jadi ya? kalau di Jogja itu ada komunitas sablon Yogyakarta, kita nyebutnya KSJ. Nah itu kemudian di setiap kabupatennya ada kalau Sleman tuh Sleman Cetak Saring, Oke. ada Kulon Progo, Gunung Oh, berarti Kidul. setiap kabupaten tuh ada ya? Ya. Nah, itu tuh dari setiap kabupaten tuh bersinergi nggak sih? Maksudnya saling membantu dalam artian misalnya Kolaborasi. tempat jenengan gitu ada orderan 1000 pieces lalu jenengan kuat. bagi gitu. Nah, misalnya nggak kuat gitu ya. Nggak kuat gitu. Kalau misalnya nggak kuat itu by person, Mas. Artinya tidak ter-up dalam lingkup General. Jadi lebih ke Personal. antar ya? hubungan antar vendor itu. Makanya kita kalau di kita sifatnya lebih sering tidak yang terlalu iki memberi pengharapan ke orang atau gimana, tapi kita lebih kapasitasnya seperti apa, kemudian karena kita agak dalam waktu dulu kita belum lengkap, masih jahit, masih bermitra itu termasuk jahit juga kita, Mbak iso njaluk tulung ora, Bu iso njaluk tulung ora, tapi tolong koyong ini. Artinya kita ada standarnya Good Plan. Mungkin vendor-vendor lain juga ada standarnya masing-masing kan. Artinya nek nggarap vektoran yang gini si A mungkin bukan tidak bagus, mungkin bagus juga, cuman orang standarnya gini. Nah, atau sebaliknya iki nggarap vektoran tapi kene pinternya rasteran. Artinya ada spesifikasinya sendiri-sendiri. Kayak kita sebenarnya dulu ada vendor yang seneng garap clothingan. Merchandise ngono wae sing gambare ruwet-ruwet wae. Ono sing vendor ora gelem. Nah, aku ki berada di tengah-tengah, Mas. Event ya tak sikat. Nganu ya tak sikat. Clothingan tak sikat. Artinya kita tidak membatasi pasar tapi sesuai kapasitas kita. Berarti kalau misalnya itu bisa dibilang ngesup ya. Ngesup. Nah itu kalau ngesup itu tuh berarti sesuai standar apa yang ada di Good Plan. Gitu. Makanya milihnya Good Plan tuh jalannya adalah personal milih. Wah ini sesuai kalau standarisasinya Good Plan gitu. Makanya pakai ini gitu. Nah kalau untuk ini ya, kalau untuk misal nih buat Mas Igun sendiri sebagai Good Plan ya, itu lebih prefer ke kualitas atau kuantitas sebenarnya? Kalau kita kalau dibilang kuantitas enggak juga, karena kita minimal pembuatan juga cuma 12. Kuantitas itu berimbang, artinya nek kowe ngarape akeh terus kualitasmu menurun karena ben nirit tintane, kita juga enggak. Kalau dibilang nuntut kualitas tapi kene ya kadang kadang diparani iki 5 ya Mas Minga. Gila rakyat. Kadang yang masih barang. Jadi artinya fleksibel lah ya. Kuantitas sedikit yang jelas minimal order. Itu akan kita kerjakan secara profesional. Tidak out of date. Nah, terus untuk ini kan screen printing itu kan di Jogja banyak. Kompetitornya banyak sekali nih. Banyak sekali kompetitornya ya. Nah, itu melihat perkembangan dari teman-teman screen printing di Jogja itu tuh gimana sih sekarang ini saat ini perkembangannya itu seperti apa? Apakah semakin banyak atau semakin menurun atau semakin berkurang? Gitu. Kalau untuk saat ini itu banyak sekali. Artinya saiki wong nyablon kuwi akeh ra omong. Nah, tapi kita bahkan sekarang ada yang lebih maju lagi, Mas. Beberapa di Jogja itu udah ada elektrik, artinya wis ora manual ngono lah. Jadi kuwi nyablon pakai rotari ya? Enggak. Rotari saya manual. Manual ya. Kuwi mubenge gesutane wis mesin. Ini ada salah satu. Dan itu mesinnya itu harganya lumayan mahal. Di atas 500-an kan. Nah, itu tinggal kita main berapa palet, ibaratnya seperti itu. Kemudian robotiknya berapa. Nah,
Terus ada lagi kalau dulu kita dengar waktu zaman boxer pen kan kita masih bisa print kaos. Tapi print kalau kelamaan di rendam terus kan juga rusak loh. Sekarang ada pendekatan lagi baru itu namanya DTF. Nah, jadi direct to fabric loh. Nah, jadi dia wis kaya cat ngono lah. Print wi sini tinta cat. Tinta cat. Nah, nek biyen tinta. Berarti kan ada DTF, ada DTG juga. Direct to garment ya. Berarti yang membedakan adalah tinta. Tinta ya. Nah, cintaku padamu. Sama kalau DTF itu lebih bisa ke warna-warna gelap. Warna-warna gelap bisa. Kak bahannya atau ada yang biar DTG toh. Nah, terus raine dhek disablon. Wah tetep ireng ae. Iso. Ayo saiki wis teratasi oleh DTF ya. Nah, setiap workshop screen printing di Jogja, komunitas sablon di Jogja itu kan punya strategi nih. Ya, betul. Strategi marketing. Nah, strategi marketing yang masih dipegang sama Good Plan hingga masih berdiri saat ini itu yang paling dipegang. Kalau itu apa? Jadi memang pandemi tidak dipungkiri, Bos. Betul. Nah, itu meluluh lantakan semua segmen perekonomian. Semua sektor lah ya. Cara dene pabrik sing gede ambruk, ya ono lah sing ambruk. Pemeneh UMKM. Nah, keuntungannya UMKM itu atau seperti kita ini adalah beban perusahaan atau beban workshop. Itu tidak berat. Kayak nek pabrik sing marahi jeblok sik dhewe adalah beban perusahaan. Dalam ilmu ekonomi sing detail aku tidak tahu, tapi cara dianalisa bodoh ini kan ngene, Mas. Dalam perusahaan besar ini listrik tak wae wis 10.000 watt misalnya. Nah, kaya ngene iki saya colong-colongan. 3.000 watt wae. Sing penting curige mlaku sik. Engko menang ya. Gentenan aku engko gentenan. Artinya di situ masih ada secara gentenan iki iso lho. Lah nek sing kaya pabrik gede ra iso. Cara dene kerja ra kerja tetep gaji. Kaya kerja ra tetep bayar listrik. Nah, disitulah yang membedakan UMKM sama perusahaan yang udah shuttle kelas perusahaan besar PT atau apa ya. Itu perbedaannya di situ. Nah, kalau kita itu masih memakai sistem online karena saiki wonge ketemu angel, apalagi waktu itu kita Jogja wis mulai PSBB di tengah bulan Juni kayak PSBB iki. Ayo wis wong wis ra gelem ono rene. Ning workshop wis bener-bener sepi. Bahkan saya sempat melarang teman-teman rekan yang tim saya. Wah, sesuk kudu nggo surat sehat iki nek lintas kendaraan yang kerja sini rata-rata luar kota. Iya. Terus yo Magelangan gini, Magelang ono terus wis ternyata itu yang kita takutkan tidak terjadi. Yo wong perbatasan saya, Mas rampung kerjane yo aja to Mas. Ya wis ngono Mas. Ayo kita masih getol di online. Online ya, berarti ya tetap download masih aman ya. Alhamdulillah masih aman. Nah, ini ada kemarin ini kan kita mau bikin podcast dari ini bintang tamunya kan Good Plan, Bro. Nah, ini ada yang intip mau tanya loh. Tanya-tanya ini ada rekan kita ada di Palbapang ini. Ini mau tanya ini ya apa? Jenis-jenis cat sablon itu loh, Mas. Maksudnya kan ada yang belum tahu juga kan teman-teman, mungkin penonton ada yang belum taw juga. Misalnya pengen nyablon, wah aku punya desain ini cocoknya sablonnya nganggo apa ya Mas? Nganggo rubber apa nganggo plastisol atau nganggo SW atau lainnya. Ini ada yang tanya gitu. Apa meng digambar ku tangan? Kalau di kita itu tinta di Good Plan sendiri ya, yang best seller ya. Best seller. Kan kayak jenenge Pak totalan toh. Siap. Nah, ini best seller kita plastisol. Terus discharge nomor 2. Terus baru rubber. Kalau SW itu udah jarang karena udah jarang ya? Nggak tahu aku, udah jarang pokoknya. Peminatnya jarang ya? Peminatnya mungkin nggak ada. Ya, in the dark ada tapi mahal. Berarti ada yang di Good Plan itu ada 3 best seller ya? Best seller ada 3 tapi kalau SW juga bisa. SW bisa atau juga bisa. Jadi semua bisa tapi best seller itu ada 3. Ya, yang paling sering tuh nomor 1-nya plastisol sama discharge itu. Discharge sama berimbang gitu ya. Berimbang ya itu ya. Itu berimbang. Jalan itu terus. Berarti juga ada plus minusnya dong itu berarti. Ada plus minusnya ya. Jadi kebanyakan orang itu
karena kita nggak tahu ya dulu, karena kita kan banyak pemesan itu dari luar Jawa, Mas. Dari luar Jawa, dari luar Jogja. Nah, rata-rata ya secara itu orang-orang itu belum tahu back to basicnya plastisol apa, ya, discharging apa, rubbering apa. Nah, mereka kadang ada yang pesan discharge, padahal discharge itu mengubah warna kain menjadi warna yang baru toh. Aneh, mbok tariknya ya toh. Pudar. Oh, bukan pudar sih, apa? Terus kalau meletek lho. Ya, Nah, padahal itu kan serat kainnya. Nah, artinya, Mas, ini kok pecah? Mas. Nah, disitulah kita edukasi. Biasanya discharge itu mengubah bentuk warna kaos menjadi warna yang baru. Mas, itu bukan pecah, tapi itu memang serat kain yang Anda tarik itu akan seolah-olah ngekrekan hasil sablon. Padahal itu kalau dilepas kembali ya balik mana lagi. Nah, jadi seperti gitu itulah ya penjelasannya ya. Jadi ya, ada betul, di Goodplan gitu ya. Nah, ini ada rekan kita lagi nih, itu kan ya Rompal ya, rombongan orang Sempal nih. Tadi dari Rompal. Oke, masuk. Nah, tadi ada dari Pak Bambang ini, dari Bambang Lipuro ada yang tanya, Mas kalau di Goodplan itu bisa bikin desainnya lewat Goodplan atau bikin sendiri, dan bisa cuma tanya-tanya atau konsultasi nggak sih Mas? Gitu. Bisa ya. Kalau teman-teman itu lihat di hotline Goodplan atau Instagram ya, kita sangat aktif ya. Pas respon web juga. Nah, itu ketika diklik pas respon enggak sih? Pas respon enggak sih? Pas respon. Kayaknya kelape wae. Tambah bajile asta iki. Iki gak telu iki. Sudah-sudahlah. Lanjut. Teman-teman diklik langsung aja konsultasi. Artinya desain bisa dari teman-teman, kemudian bisa kita bantu. Nah, dibantu ki bayar lagi. Tergantung tingkat kesulitan. Oke. Nah, karena ada yang aku sebagai orang awam kan harus bertanya seperti itu. Iya, betul. Biar semua orang tahu. Karena kan semakin kesini tuh aplikasi di HP yang untuk desain-desain gitu banyak sekali, Mas. Nah, akhirnya karena kita juga tidak, jadi gini, tim desain kita juga tidak mengelak, standar mereka adalah Corel AI PSD toh. Tiba-tiba novel sing dirarti iki jane nek nyebut misalnya ya, kenapa bos? aplikasi sejuta amat iki PixArt. Mas, iki aku gawe awake badak, ini keboy sare ya. Nah, tadi dhek wis rapi sih. Secara pixel HP. Betul. Kemudian dipindah di komputer yang memang komputer itu udah ada basicnya sendiri. Ada basic untuk dipecah, resolusinya ya. Resolusi terutama. Itu waduh. Ngene lho, Dok. Pusing sendiri kan desain ini. Mas, tolong apa kowe? Cangkemku metu busane. Baru ngebebagan. Tapi itu memang akhirnya kita juga edukasi. Jadi kita memulai ketika orang chatnya pertama ini naik chat. Wong pesen P. Tak bales OP Q. Lanjut R. S. Terus wae baca ada rampung. Itu nama. Stop pesen juga. Mangap lagi bocah iki berarti secara garis besar di Goodplan ini bisa menerima desain dari diri sendiri atau dibikinkan di sini juga tersedia tim desainer itu. Tim desainer, dan bisa juga konsultasikan desain-desainmu yang mau pengen buat kaos di sini. Ya. Bisa. Jadi di sini tuh nggak cuma kaos ya Mas ya. Bisa juga bikin polo shirt, terus coat jacket, hoodie, zipper hoodie, kemudian korsa. Terus yang baru kita ada jersey. Tank top bisa ora? Tank top bisa ora? Kudu iso. Mbok menawa sok ana sing njaluk di anu sablon barang. Oh iya, seperti. Nah, jersey bisa ya? Jersey bisa. Berarti full printing gitu bisa full printing. Wah, kebetulan kita kemarin full printing tim futsal sih. Dari salah satu pondok terbesar di Jogja juga. Kita distrib ke 10 rantingnya atau 10 cabangnya. Wah, mantap. Itu bisa, semua bisa. Kalau di Goodplan kalau nggak bisa pasti kita jawab nggak bisa. Artinya kita carikan solusi yang lain. Nah, kebutuhannya. Jadi kita desain ya memberikan solusi loh. Mendesain itu memberikan solusi, mencetak
untuk mencetakkan imajinasi orang itu kan juga solusi ya. Kita sebisa mungkin memberikan solusi yang terbaik sih. Solusi yang terbaik yang diterapkan di good plan ini. Nah, pengen murah ya iso. Murah ya iso. Kadang ono sik ngene iki kan. Larang ya iso. Apa? Sing larang ya iso. Mas, iki regane piro? Plastisol. Nek nang kene kan Mas, 55. 53 iso Mas. Iso, tangane ra ono kok. Ameng separuh. Separuh. Nah, serang go duit ini iso ya. Iso sama modalnya ada gini, karena kan setiap Jumat itu kan banyak teman-teman ngamen toh. Oke. Jadi tidak merendahkan satu orang apapun ya. Ada teman ngamen di sini, genjreng. Oke, seret. Terus biasanya admin gue lah. Kita bisa deh. Oh iya, kasih. Kok bar ngamen gue, aku rara tidak ya apa piye. Jebret 10 pengamen ono Mas. Mas aku njaluk kaos wae Mas. Kayak lagu sing aku njaluk kaos wae Mas, aku njaluk iki berarti. Dia udah gini, dikerjain kasih uang enggak mau. Langsung mintanya kaos. Tapi itu enggak apa-apa sih. Tapi memang kita setiap kali mau lebaran, kita mesti cetak 200 sampai 250 kaos yang dicetak spesial merchandise-nya Good Plan untuk dibagikan secara gratis. Dibagikan secara gratis ya. Wow. Ini udah tahun ke 3. Oh, 2. Dua itu membagi secara gratis. Yang pertama dulu coba 150. Berarti mau ketiga ini. Nah, besok gawe ya. Besok lebaran ini Besok ditunggu Pak. Ini juga mau ketiga kok. Nanti buat giveaway sempal aja. Sempal das. Sempal ayam. Sempal ya. Sempal ayam. Nanti buat giveaway aja. Nanti giveaway bisa. Nanti di lebaran subscriber berapa? Ini masih Langsung tak tahu gue. Ya. Itu nanti ambil di sini 5 pieces ya. 5 pieces. Oke. 5 pendengar. Sesuk ya ada arep gawe klambi. Besok nek wis 1000. Terus saya nek iklan ya. Besok ya. Nah, ini terakhir ya Mas sebelum menutup nih. Ini siap. Harapan yang besar dan proyek besar pemikiran apa yang akan dilakukan oleh Good Plan ke depannya. Kalau sekarang sih kepinginannya yang jelas pemerintah terutama ya, pemerintah itu bisa lebih memberikan solusi ke UMKM karena terutama untuk UMKM yang sudah bertumbuh. Iya. Artinya membantu orang yang tanda kutip bisa kayak kemarin bantuan-bantuan yang 600.000 atau apa itu ya secara tepat guna yang tepat-tepat nggak tepat ya Mas. Maksudnya saya pelaku UMKM itu tepat-tepat nggak tepat. Nah kok entuk aku kok sing genah melakukan usaha, genah kita membuka lapangan kerja kok kayak sulit, artinya harus jaluk bantuan dari, tapi alhamdulillahnya semesta masih memberikan yang terbaik buat kita, artinya kita berusaha itu. Nah, terus yang kedua itu buat teman-teman yang sekarang masih survive di dunia usaha ataupun di apapun usaha kalian itu yang jelas artinya konsisten. Kalau bahasa Islamnya ya istiqomahnya gimana. Nah itu yang jelas teman-teman melakukan itu jalan A. Kalau jalan A itu kok dirasa sudah dicoba sulit, kemudian kita riset lagi. Yang jelas kalau untuk saat ini kita hanya bisa berkolaborasi kayak ginian, kolaborasi murah meriah, rasa nggak duit, teman-teman satu sama lain bisa kita berikan sharing experience-nya. Wadah ya. Wadah. Sangat bangga loh melihat teman-temanku udah bikinan ini. Ini karena apa? Karena ini diperlukan ini ya toh. Ini diperlukan. Ya tidak melulu dalam memberikan informasi itu harus yang kita besok kita bisa naik helikopter atau helikopter siapa? Sampai ke Bali, ya, pesawat jet. Terus muni ora umum. Wah gila. Wah cukup seru ya mungkin malam ini perbincangan sama itu ya tips and triknya tadi ya. Seperti itu perbincangan. Sama satu lagi, kalau ini yang paling penting sih Mas, dari semua yang dilakukan seorang usahawan atau wirausaha itu kalau usaha yang jelas
mementingkan profit ya. Ya. Profit, benefit, kemudian keuntungan, karena mau nggak mau dia ada beban perusahaan, ada beban karyawan yang dimana cara dinian itu tetap dibayar toh. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan money orientasi dulu. Artinya lagi mlaku sedina wis wah, sesuk iki nek iki pengen remuk kok, Bos. Nah, yang jelas adalah proses diikuti dulu, nggak ada yang instan yang jelas. Karena bisa good plan, alhamdulillah masih bisa shuttle ini ya. Dalam masa pandemi ini kita tidak mengurangi karyawan, Mas. Semua orang yang kerja di sini, tim kita tidak ada yang kurang, bahkan kita kemarin pandemi nambah 2 tim di jahit sama di depan sini, produksi depan. Artinya kita nggak yang jelas kita berusaha sebaik mungkin sih. Oke, cukup menarik perbincangan malam ini ya. Kasih sedikit kata-kata buat teman-teman, Mas. Nek kaya wong truk-truk ngono kae lho. Kaya apa? Kaya wong numpak truk supir truk kan motivasi apa biasanya? Mburi kae ya. Ora, dhek biasanya ngomong ngono di video lho. Kuat-kuat, terima kasih. Coba. Apa ya? Buat teman-teman yang ingin memulai di bidang usaha gitu. Ya itu tadi. Singkat. Jangan menyerah. Apa? Jangan menyerah. Tetap putus asa. Sebenarnya saya nggak pernah, maksudnya saya banyak orang di balik layar tuh, Mas. Jarang juga saya memberikan quote-quote ya. Tapi yang jelas buat teman-teman ya yang mau buka usaha, tetap putus asa dan semangat. Tetap semangat dan jangan patah arang. Halang rintangan, libas terabas, Bos. Segitu dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe di media Sempal TV. Kami berdua pamit undur diri.